Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Hari ini kita akan belajar tentang direct and indirect speech atau kalimat langsung dan kalimat tidak langsung dalam bahasa Inggris. Oke, langsung saja kita masuk ke materi ini, yaitu pasti yang kita pelajari dalam pelajaran kali ini. Yang pertama adalah pengertiannya, yang kedua adalah rumusnya, yang ketiga adalah contoh-contohnya, yang keempat adalah latihan soalnya. Oke, please prepare your notebook and your pen. And ready? Oke, pengertian dari direct and indirect speech. Kita lihat yang pertama. Direct speech atau kalimat langsung yaitu sebuah kalimat yang langsung diucapkan oleh seorang sesuai aslinya. Nah, ini ciri-cirinya menggunakan tanda petik. Ini seperti percakapan ya, ada tanda petiknya. For example, sini adalah Sania said, I am so hungry. Sania mengatakan aku sangat lapar. Ini menggunakan past tense, Sania said. Yang kedua yaitu indirect speech atau biasa disebut sebagai reported speech atau kalimat tidak langsung, yaitu kalimat yang menyampaikan pernyataan dari seseorang. Kalimat ini tidak menggunakan tanda petik. For example, Sania said that she was so hungry. Sania mengatakan bahwa dia sangat lapar. Ini perhatikan ya, yang atas adalah direct speech dan yang bawah adalah indirect speech. Jadi itu kalau direct speech Sania said I am so hungry, ada tanda petiknya. Nah, kalau yang indirect speech itu Sania said that, ada tambahan that di situ. Dan she was so hungry menjadi kalimat past tense. Ini sedikit ya. Kemudian sini ada dua jenis direct and indirect speech berdasarkan kata pengantarnya. Kata pengantarnya adalah yang depan nanti ya. Yang pertama, kata pengantar di direct speech menggunakan simple present tense. Maka indirect speech juga tetap menggunakan simple present tense. Di sini lihat ada contoh direct speech. Vita says, I'm so bored. Vita mengatakan saya bosan. Nah, indirect speech-nya adalah Vita says that she is so bored. Vita mengatakan bahwa dia bosan. Kita perhatikan sini, kata pengantarnya adalah simple present tense. Vita says. Dan juga setelah itu dapat tanda petik juga menggunakan masih simple present tense. Maka kalimat ini tidak berubah, yaitu tetap menggunakan simple present tense. Vita says that she is. Nah, ini bergantung dari subjeknya. Intinya kita melihat dari kata pengantar dan kata yang atau kalimat yang berada di dalam tanda petik. Nomor 2 yaitu kata pengantar di direct speech itu menggunakan simple past tense. Maka indirect speech juga menjadi bentuk past. Ini bergantung dari tenses yang digunakan, apakah continuous tense atau perfect atau future. For example, sini ada direct speech. Vita said, I'm so bored. Vita mengatakan saya bosan. Jadi kata pengantarnya menggunakan simple past tense. Indirect speech-nya Vita said that she was so bored. Vita mengatakan bahwa dia bosan. Nah, maka kalimat tak langsung itu menjadi bentuk past atau sesuai tenses yang digunakan. Ini lihat ya perbedaannya antara yang atas dan yang bawah. Oke, sini ada perubahan yang terjadi ketika kita berubah direct speech menjadi indirect speech. Ini berdasarkan dari kata pengantarnya ini ya. Ini menggunakan kata pengantar simple past tense. Maka nanti kita akan mengikuti jenis tenses yang digunakan setelah ada tanda petik. Perubahan berdasarkan kalimat langsungnya yaitu kalimat yang di dalam tanda petik. Nah, kalau direct speech-nya itu simple present tense, maka indirect speech-nya itu menjadi simple past tense. Kalau direct speech itu present continuous menjadi past continuous. Kalau direct speech simple past tense menjadi past perfect di indirect speech. Kalau present perfect di direct speech maka menjadi past perfect di indirect speech. Kalau direct speech itu simple future maka dalam indirect speech itu menjadi past future. Nah, ini silakan teman-teman pahami untuk perubahannya. Intinya kalau biasanya present itu ya menjadi sebuah past gitu. Jadi seperti itu.
Dan kita juga harus memahami perubahan dalam pronoun. Nah, untuk materi pronoun silakan teman-teman bisa pelajari ini ya sekilas, ataupun bisa lihat di video-video sebelumnya. Yang sering digunakan adalah subject pronoun dan juga object pronoun, ini sering digunakan. Tapi ya minimal kalian paham semua jenis pronoun ini. Ini perubahan adverb of time yang sering digunakan. Now itu berubah menjadi then, kalau today menjadi that day, kalau yesterday menjadi the previous day, next week menjadi following week, a week ago menjadi a week before, and last night itu menjadi the night before. Oke, mari kita belajar lebih lanjut lagi. Ini direct and indirect speech itu atau reported speech. Ini yang menggunakan kata pengantar simple present tense. Kita lihat contohnya. Direct speech, kalimat langsungnya. My father says I swim every day. Ayahku berkata saya berenang setiap hari. Perhatikan kata pengantar dan juga kata yang ada di dalam tanda petik. Nah, direct speech-nya itu berubah menjadi my father says, tetap ya, dan that menambahkan that di situ. He swims every Sunday. Nah, sini adalah simple present tense karena menggunakan my father says. Kemudian sini juga menggunakan simple present tense yang dalam tanda petik karena I swim biasa. Di sini ada tambahkan that ketika kita berubah menjadi direct speech. Dan I itu berubah menjadi he karena I itu adalah my father, maka kata ganti my father adalah he. Nah, ini tetap simple present tense. Ini ya, my father says that he swims every day. Itu menggunakan swims, ada s nya ya. Oke, ini yang simple present tense, jadi tidak perlu merubah dalam bentuk tenses lain ya. Oke, the next example. Ini yang menggunakan kata pengantar simple past tense. Isomboshi said, I want to meet the Lord. Isomboshi mengatakan saya ingin bertemu dengan raja. Ini perhatikan direct speech menjadi Isomboshi said that he wanted to meet the Lord. Isomboshi mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan raja. Ini menggunakan verb 2 yang berarti bentuk simple past tense. Ini juga simple present tense. I want to meet, ini masih biasa. Maka sini ada that, Isomboshi said that. Dan sini I itu berubah menjadi he karena I itu adalah Isomboshi, maka kata ganti Isomboshi adalah he. Dan sini adalah want, itu menjadi wanted. Kenapa? Karena tadi sesuai peraturannya, kalau yang dalam tanda petik itu simple present tense, maka berubah menjadi simple past tense dalam kalimat direct speech. Maka menjadi Isomboshi said that he wanted to meet the Lord. Next, ini masih yang simple past tense. Direct speech-nya, Isomboshi told the grandparents, I will go to the capital to study. Isomboshi berkata kepada kakek neneknya, saya akan pergi ke ibu kota untuk belajar. Direct speech-nya, Isomboshi told the grandparents that he would go to the capital to study. Ini artinya sama ya. Di sini ada verb 2 yang berarti ini merupakan kalimat simple past tense. I will go, berarti simple future tense, I will itu. Kita menggunakan that sama. Isomboshi told the grandparents that. Dan I itu berubah menjadi he karena I itu adalah Isomboshi, maka kata gantinya adalah he. Dan sini ada would, maka will berubah menjadi would yang berubah menjadi past future tense sesuai dengan rumusnya tadi. Kalau simple future tense itu berubah menjadi past future tense. Oke. Next example, direct speech. I am going now, Isomboshi said. Jadi kalau kita nulis seperti ini, kata petiknya itu boleh depan, boleh di belakang. Aku pergi sekarang, kata Isomboshi. Direct speech-nya itu menjadi Isomboshi said that he was going then. Gitu ya. Kita lihat sini ada Isomboshi said, maka melakukan verb 2 yang berarti itu adalah simple past tense. Di sini ada I am going now, maka present continuous tense karena ada to be dan juga ada going. Dan sini ada that biasa. Di sini I itu adalah
Isunboshi maka berubah menjadi he. Isunboshi said that he was, ini ya, M nya itu berubah menjadi was karena kalau menggunakan simple atau present continuous tense maka berubah menjadi past continuous tense. Dan bisa lihat noun nya itu menjadi then. I'm going now menjadi he was going then. Oke, masih simple yang past tense atau pengantarnya. Direct speech. Mom said Bonnie went to Bali with Nana. Ibu berkata Bonnie pergi ke Bali dengan Nana. Direct speech-nya, Mom said that Bonnie had gone to Bali with Nana. Ibu berkata bahwa Bonnie sudah pergi ke Bali dengan Nana. Kita lihat sini ada verb 2 atau bentuk simple past tense. Di sini ada bentuk simple past tense juga. That, Mom said that. When itu berubah menjadi had gone karena tadi kalau kita menggunakan simple past tense untuk di direct speech, maka di indirect speech-nya menjadi bentuk past perfect yang berarti menggunakan had plus verb 3 itu had gone di sini. Oke ya, sampai sini paham ya? Mom said that Bonnie had gone to Bali with Nana. Oke, bagaimana kalau dalam sebuah percakapan atau dialog itu kita ingin merubahnya menjadi sebuah kalimat langsung atau kita ingin berubah menjadi kalimat indirect speech atau reported speech. Kita lihat contohnya. For example, number 1. Dion, I feel nervous today. Farida, just take it easy. Saya merasa gugup hari ini. Farida bilang santai saja, gitu kan. What did Dion say? Apa yang Dion katakan? Kita lihat pertanyaan di situ menggunakan what did, maka itu menggunakan simple past tense. Maka jawabannya juga menggunakan simple past tense. Dua simple past tense. A. Dion say that he feels nervous today. Tidak benar karena sini tidak past tense. Dion say that he feels nervous today. Dion say sudah benar tapi he feels, maka itu salah karena itu menggunakan simple present tense. C. Dion said that he felt nervous that day. Dion menggunakan said benar, menggunakan past tense, dan he felt menggunakan past tense. Oke, ini kira-kira benar ya. Kalau yang D, Dion said that he felt nervous today. Ini juga salah karena menggunakan say. Maka jawabannya benar adalah yang C. Dion said that he felt nervous that day. Ingat kalau kita menggunakan adverb of time today, kita ubah menjadi that day dalam kalimat indirect speech-nya. Oke, jawaban C karena itu simple present tense dari percakapannya, maka jawabannya menggunakan simple past tense, gitu ya. Oke, example number 2. Sini ada Sasa dan Farida. Sasa, what will you do? Apa yang akan kamu lakukan? Farida, I will make an ice cream. Saya akan membuat es krim. What did Farida tell Sasa? Apa yang Farida katakan kepada Sasa? Jika sama menggunakan what did, maka menggunakan past tense. Farida told Sasa that she would make an ice cream. B. Farida tells Sasa that she will make an ice cream. C. Farida told Sasa that she makes an ice cream. D. Farida tells Sasa that she would make an ice cream. Oke, jawabannya apa kira-kira? Jawabannya benar adalah yang A. Farida told Sasa that she would make an ice cream. Kalau percakapannya itu adalah bentuk dari future tense karena menggunakan will. Maka kalau will atau sebagai future tense, maka untuk berubah menjadi indirect speech kita harus ubah menjadi bentuk simple atau past future tense. Jadinya Farida told Sasa that she would make an ice cream. Gitu ya. Yang penting kita adalah sini kita memahami perubahan dari direct speech dan indirect speech, tenses yang digunakan, gitu ya, dan juga penempatan dari pronoun yang benar dan juga adverb of time jika ada. Kayaknya sampai sini teman-teman sudah paham ya. Semoga teman-teman sedikit paham. Jika tidak atau belum paham, silakan teman-teman bisa ulangi lagi videonya dari awal agar sedikit lebih paham lagi.
Okay, that's all for today and thank you for watching, dan semoga bermanfaat, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.